saya merasakan kalau energi-energi dari leluhur itu ada. Ya pemirsa, ada satu kejadian yang tidak diduga, tiba-tiba para pemain musik kesurupan. Bali memiliki ragam kesenian yang terkenal hingga ke luar negeri. Di episode kali ini kita akan mengenal lebih dalam tarian barong yang disebut-sebut memiliki nilai mistis di dalamnya. Bali, pulau indah dengan daya tarik luar biasa dan terkenal di seluruh dunia. Di episode ini, Ana Cike sampai di Bali untuk mengenal lebih dalam tradisi leluhur yang masih dilestarikan di Bali. Tak hanya tradisi yang masih dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kesenian menjadi daya tarik yang melengkapi pesona Bali. Bukan sekedar tontonan. Kesenian di Bali memiliki makna mendalam dengan diawali berbagai ritual dan proses persiapan yang rumit. Barong adalah salah satu atraksi yang sangat terkenal di Bali. Topeng yang menunjukkan unsur seram ini seakan menjadi trademark pulau ini. Bukan sekedar pertunjukan seni. Ternyata banyak cerita dan misteri yang tersimpan di balik kesenian ini. Untuk mengenal lebih jauh kesenian barong, Ana Cike sampai di daerah Tabanan, Bali. Ya pemirsa, sepertinya saya sudah menemukan sebuah sanggar untuk lebih banyak lagi mengetahui tentang tarian barong. Dan bisa kita lihat di arah sebelah sana sepertinya di dekat topeng barong sudah ada pemangkunya. Sekarang saya mau ke dalam. Swastiastu. Iya. Ya. Dari Perkenalkan Beli, saya Ana Cike dari Jejak Leluhur. Iya. Ini ngomong-ngomong lagi ada acara apa ya Beli? Oh iya Mak, kebetulan anak-anak di Sanggar kan. Sanggar Iya. Brahmadipa Kencana. Mau ada latihan. Oh latihan apa Iya, Beli? ini mau latihan barong kalau Oh, kebetulan sekali dong. Maksud kedatangan saya ke sini juga saya ingin banyak mengetahui tentang kesenian barong, Oh Beli. gitu. Mm-mm. Oh boleh saya isi kain dulu ya. Oh, harus pakai kain ya karena Ya, masukin boleh. ya. Ya. Boleh. Ini pakainya seperti gimana? Ya, Dilipat aja. ya. Boleh kita ngobrol di sini aja, Mak. Maaf, di sini keadaannya begini. Ya. Iya. Ah. Ah, Nah, ini tempat apa, Beli? nah di sini gedong memang tempat barong, tapi yang di sini sifatnya sakral, untuk barong ker. Nah itu pun maaf, nanti seandainya cuma bisa sampai di sini saya anterin. Tujuan dari sembahyang yang tadi itu apa, Beli? Nah itu tujuan untuk sembahyang yang tadi. Kalau sebelum kita mulai aktivitas kan, kita memohon kepadanya biar kita direstui apa yang kita lakukan bisa dikasih jalan yang terbaik, sukses buat semuanya gitu ya. Jadi memang sebelum latihan juga harus sembahyang dulu Ya, berarti ya, betul. untuk meminta izin. Iya mungkin ya. betul, izin dan Iya, restu. iya, iya. Iya Beli. Iya.
Ada berapa jenis barong sih yang ada di sini? Kalau yang ada di sini ada 2 jenis, Mbak. Satu yang memang barong cat, salah satunya cat, barong macan yang memang macan. untuk kita tontonkan. Nah, kalau yang di belakang ini ada apa aja nih, Bu? Di sini memang istananya beliau memang ada barong cat yang memang disakralkan. Barong cat. Dan itu pun nanti dipentaskan setiap ada upacara keagamaan. Nah, kalau salah satunya itu barong macan yang memang di suatu waktu sebelah bisa sana. ditontonkan gitu. Oh, itu nggak apa-apa Nggak ditontonkan. apa. Kalau saya mau lihat barong yang di dalam boleh beli? Oh boleh, nanti saya buka kena Oh, ya. dibuka, tapi tidak boleh masuk ya? Jangan dulu, Oh. nanti kan udah disakralkan. Oh, Mbak. iya, iya. Saya bukakan Mbak ya. Iya. Pertunjukan barong merupakan satu dari begitu banyak bentuk seni yang ada di Pulau Bali. Tarian tradisional ini biasa ditandai dengan adanya topeng hewan berkaki 4 berukuran besar. Tarian barong ini menceritakan tentang kisah yang paling sering diceritakan dalam cerita rakyat di Indonesia, yakni tentang pertempuran antara kebaikan melawan keburukan. Kalau dilihat dari katanya barong, itu ada yang mengartikan dari baruang. Baruang itu simbol dari binatang. Kemudian ada juga yang mengartikan beruang, berarti dia itu ada 2 ruang di sana. Karena tarik barong itu kan ditarikan oleh 2 orang. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Dalam tarian barong, pihak yang baik digambarkan dengan sosok barong, yaitu penjelmaan makhluk buas berkaki 4 yang dikendalikan oleh 2 orang penari. Sementara pihak jahat digambarkan dengan sebutan rangda, yaitu sosok yang mirip wanita menyeramkan dengan 2 taring besar di mulutnya. Biasanya barong dan randota kan identik dia. Dalam seni pertunjukan biasanya lumrah dia dengan cerita calon arang dia. Nanti ada suatu tokoh rangda itu artinya randa itu artinya balu, itu seorang perempuan yang sudah janda. Ya, itu yang akan membuat onar. Kemudian ada dari salah satu patih daripada raja tersebut akan menunjukkan kesaktiannya lewat barong. Itu dia yang akan bertempur, tapi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nah, Rangda itu sebenarnya istri dari Dewa Siwa yang telah disekor, yang bernama Chandra Berawi, yang diam di tengah kuburan. Nah, terus barong ini perwujudan dari Dewa Siwa yang sudah merubah wujud supaya sesuai dengan istrinya, supaya bisa bertemu. Rangda yang dikreasikan oleh Seliman itu selalu disimbolkan sebagai perwakilan jahat. Barong adalah suatu yang positif terbaik. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu semua simbol-simbol yang bernuansa siwais. Rangda kan dalam konteks artinya janda, perempuan. Itulah simbol kemarahan perempuan, sangat sadis, seram. Ada yang menyebut tari barong adalah kesenian yang sudah lama ada di Bali, tapi ada pula yang menyebut bahwa barong adalah tarian yang muncul dari cerita sakral dan bukan dongeng. Dipercaya, kisah tentang barong dan rangda ini merupakan perwujudan kisah Dewa Siwa mencari Dewi Uma. Banyak sumber yang mengatakan. Ada sumber yang mengatakan bahwa memang barong itu memang warisan dari nenek moyang kita, dari sudah ada memang warisan dari leluhur. Ada sumber yang menyebutkan bahwa barong itu merupakan pengungsian yang dibawa oleh Raja Erlangga. Itu dari Riau Ponorogonya. Kemudian Raja Erlangga dia mengungsi ke Bali, kemudian cerita dan wujudnya itu dirubahlah di Bali dengan sesuai dengan keadaan dan adat di Bali. Kalau itu simbolisnya itu kan perwujudan antara positif dan negatif gitu. Nah, sekarang pertemuan antara positif dan negatif. Nah, kayak lampu, kalau tidak ada positif dan negatif tidak akan bisa terang. Nah, itu. Di dunia ini harus ada kedua belah pihak ini. Yang positif dan negatif yang disebut dengan Rua Bineda.
tempat barong yang disakralkan. Sayangnya tempat ini tidak bisa dimasuki untuk melihat lebih dekat karena hanya bisa dimasuki saat barong akan ditampilkan pada perayaan hari-hari penting. Iya beli di saat pintu ini dibuka, padahal ini di luar kita panas ya, hawanya memang panas. Tapi ketika pintu ini dibuka saya merasakan ada energi seperti angin kayak keluar gitu. Dan di dalam sini juga saya merasakan kalau energi-energi dari leluhur itu ada. Dan saya paham, saya mengerti kenapa disakralkan. Karena memang banyak sekali di dalam energi-energi leluhur yang memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Beli, ini biasanya barong-barong yang berada di dalam ini dikeluarkannya setiap ada upacara kah atau setiap hari apa? Nah, kalau memang tempat untuk beliau ya barong ya, memangnya biasanya dipentaskan itu setiap ada upacara keagamaan. Ada upacara keagamaan. Ya, minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Mungkin setiap hari-hari upacara keagamaan besar kan. Dan apabila disembahyangkan atau kan seperti dibeli sembahan atau disembahyangkan ya, biasanya berapa hari sekali? Nah kalau itu tetap menunggu hari baik untuk pas-pas upacara keagamaan. Oh berarti kalau tidak ada upacara keagamaan pintu ini ditutup? Tutup, ya. Paling hanya disimpan sesaji. Disimpan di luar saja. Nah sesaji di luar biasanya setiap hari kah atau mungkin setiap setiap minggu? juga hari rainan Bali ya, kalau orang Bali bilang ya mungkin pas purnama atau apa. Pas kan. purnama, ya ada sembahyang Ada biasanya sembahyang ya. juga. Tapi tetap tidak dikeluarkan. Tetap tidak dikeluarkan. Ya mungkin saling ini Mak, sambil lanjut kita ngobrol di sana. Oh boleh, iya. ini boleh. Ya beli, ini mereka sedang apa? Oh ini anak-anak lagi latihan tabuh Mbak untuk nanti mengiringin tarian barongnya. Iya beli, untuk menjadi penari barong nih, itu ada syaratnya nggak? Kalau syarat khusus sih enggak, Mak. Istilahnya kalau memang dia hobi, ada bakat, gampang kok nanti menarikannya. Oh, yang penting dia ada bakat, dan ada kemauan. Kemauan, hobi. betul ya. Jadi iya, tidak harus kriteria khusus. Oh, gitu nggak ya. harus kriteria khusus ya? Iya, itu apabila mereka latihan sebelum pentas nih, apa memerlukan waktu lama tidak latihannya? Berapa lama mereka? Nah kalau latihan sih tergantung dari orangnya yang memainkan ya. Mungkin kalau dasarnya dia memang sudah ada bakat pasti lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Yang melatih pun lebih gampang jadinya. Iya. Saya masuk tadi ke tempat barong yang disakralkan, terus ada lagi tadi rande sama barong lagi macan. Saya merasakan auranya kuat dan ternyata jauh lebih kuat juga, ternyata alat musik juga seperti saya lihat juga ternyata mengandung aura yang kenceng. Tarian barong dan rangde memiliki unsur sakral yang tinggi. Maka tak heran kesenian ini tak lepas dari berbagai ritual sebelum pertunjukan. Masih di Tabanan, Ana Cike diajak mengenal ragam topeng barong yang ada di sini. Ini barong apa nih beli? Barong macan. Oh barong macan. Ya, barong macan. Tapi kalau saya lihat barong macan ini sama barong yang tadi di dalam yang disakralkan itu dari rambutnya beda ya? Nah, kalau memang barong cat yang disakralkan tadi itu yang memang perbedaannya kelihatan ya. Memang yang tadi dari bahan ininya rambutnya beda. Iya, rambutnya beda. Dari sutra, yang ini dari kain, warnanya juga beda, kan ada perbedaan sedikit. Iya. Dalam pertunjukan dan perkembangan tari barong, ada beberapa jenis topeng barong yang dikenakan oleh penari utama. Jenis topeng yang paling sering dipentaskan adalah barong cat. Barong catnya ya, makna tariannya itu biasanya menggambarkan pertemuan antara Sanyang Siwo dengan Sanyang Chandra Bedawi yang sudah berubah bentuk. Nah itu dia bertemu itu menelurkan ada kayu. Makanya di Bali itu ada kayu pule.
kayu kepah, kayu kepuh. Nah, karena saking lamanya bertemu sehingga keluar sperma menjadi kayu pule. Jadi kayu kepuh. Terakhir jadi kayu kepah. Nah, ketiga kayu ini semua bisa dijadikan bentuk yang serem-serem. Barong Cat berwujud seperti perpaduan antara singa, macan, dan sapi. Tak hanya topeng, barong dilengkapi dengan berbagai aksesoris dan hiasan ukir yang terbuat dari kulit dan ditempeli cermin sehingga nampak berkilau. Bulu-bulu yang ada di badan barong terbuat dari parasok, yaitu serat dari daun yang mirip dengan pandan, ijuk, bahkan tak jarang terbuat dari bulu milik burung gagak. Itu jelas terlihat daripada muka daripada barong itu sendiri. Ya, kalau barong cat itu dia berwujud singa. Kalau ada barong macan itu mukanya akan berwujud seperti macan. Barong gajah itu mukanya akan berwujud seperti gajah. Nah, kalau dahulu barong ini sama juga fungsinya dengan sangyang. Barong ini memang untuk penolak bala juga dulu. Dan sekarang pun masih banyak terlihat terutama barong bangkal. Barong bangkal baik itu yang bersifat sakral barongnya itu ataupun barongnya memang untuk sekedar hiburan, itu pada setiap hari raya itu dia ngelawang, dia masuk ke rumah-rumah orang masing-masing itu. Istilahnya itu untuk pembersihan daripada rumah-rumah penduduk itu. Selain itu ada juga barong asu, barong landung, barong blas-blasan, dan barong brutuk yang menambah kekayaan kesenian yang ada di Bali. Tari barong itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Tapi kita bisa tahu kalau bentuk buatan seperti ini, kita tahu ini buatan Singapadu, ini buatan buaya atau buatan mana, kita bisa tahu dari ukiran-ukiran dan sebagainya. Tapi secara umum tari barong itu seluruh Bali sama. Barong yang kita lihat pertunjukannya kali ini adalah barong macan. Barong ini bentuknya mirip dengan barong cat, tapi dengan kulit loreng-loreng dan topeng macan. Biasanya, pementasan barong juga dilengkapi dengan drama tari, semacam opera tradisional Bali. Barong macan ditarikan oleh dua penari dengan iringan musik gamelan batal. Itu tergantung juga. Ada barong yang diiringi dengan gong kebiar juga ada. Ada barong yang diiringi dengan iringan semar pagulingan. Itu tergantung kreativitas daripada masing-masing daerah tertentu. Iya Beli, kalau saya lihat juga nih kan ini barong macan ya. Iya. Ternyata ada kain bermotif macan ya. Nah, di sini barong macan memang identik dengan gimana ya, kayak Bentuknya. teksturnya macan gitu ya, warna macan. Jadinya kalau yang di sini kita sering tontonkan. Oh, yang ini sering dipertontonkan. Untuk sanggar kita di sini. Iya. Saya merasakan di sini juga ada sama energi. Saya yakin semua barong ini mengandung kekuatan energi dari leluhur kita. Iya. Tapi tetap saya merasakan energi terbesar memang di arah sebelah sana. Iya, di sini ada hembusan, tapi mungkin tidak sebesar yang di sebelah sana ya. Gitu ya. Nah, kalau yang atas itu apa, Beli? Maaf, yang Yang ada ini. naganya. Oh, ini namanya okokan, Mbak. Apa? Okokan. Oh, itu fungsinya buat apa? Nah, di sini kita juga di Kediri kan ada tradisi tek-tekan. Oh. Tek-tekan yang ini adalah properti atau sarana untuk tek-tekan itu. Oh, okokan. masih properti ya, Iya. Beli ya. Nah, Beli, kalau yang itu barong apa? Nah, itu namanya rangda, Mbak. Boleh ke sana, Rangda. Beli? Oh, boleh, Boleh. silakan ya. Berarti lewat sini ya? Lewat sini aja ya. Nah, ini rambutnya putih juga ya, Beli? Iya, Namanya iya. siapa tadi? Rangda. Randa. Iya. Biasanya ini perannya sebagai apa, Randa? Nah, kalau rangdo biasanya ini perannya sebagai kejahatan, Oh. yang ini kebenaran. Oh, ini kejahatan, ini barong peran sebagai kejahatan, ini kebenaran, macan. Iya. Bapak, Iya. barong macan dan randa ini biasanya dipertunjukkan setiap kapan? Nah, kebetulan mungkin kalau mbaknya mau nanti juga kita bisa pertunjukkan. Oh, ada Iya, ya? silakan nanti malam. ditonton ya. Oh, berarti kalau ini boleh kapan aja Boleh, dipertunjukannya? Iya, nanti Iya, kan iya, tetap iya. ada upakaranya juga kan. Kalau Oh. memang disakralkan tetap upakara yang besar. Kalau Iya, memang iya. yang untuk dikomersilkan atau ditontonkan mungkin upakaranya juga ada. Iya.
Nah, setiap pertunjukan barong itu kan biasanya memang selalu memakai alat musik ya, Iya. atau menabung alat musik. Iya, ada tabuhnya ya. Ada tabuhnya. Boleh nggak saya melihat alat musiknya, Pak? Oh iya, silakan silakan. Oh, Nanti ada ya? kebetulan anak-anak juga mau latihan, mbaknya bisa sekalian lihat latihan ya. Nah ini Mbak gudang atau tempat gong kita, namanya balai gong. Ini adalah salah satu alat-alatnya. Macem-macem ya, Iya, Bu, ya? macam-macam. Heeh. Nah yang kayak ini kendang. Ini- namanya. oh, ini kendang. Kupok istilahnya orang Bali untuk Iya. pembuka ini. Nah, kalau ini apa, beli? Ini kerompong untuk pembuka Oh. surat tabuh kan, ini untuk leader komando. Ini untuk leadernya, ya. pemandunya. Iya. Nah, kalau yang ini, Nah ini mungkin kayak ininya nanti untuk apa namanya, alunannya biar rame atau Iya. apa kan. namanya ini apa, beli? Ini gangso. Gangso. Iya, Oh, saya mau tanya Iya. dulu, apa alat ini juga diritualkan tidak? tetap semua. Tetap. ah, Soalnya sama halnya, saya masuk tadi ke tempat barong yang disakralkan, terus ada lagi tadi rande sama barong lagi macan. Saya merasakan auranya kuat dan Iya. ternyata jauh lebih kuat juga, ternyata alat musik juga seperti saya lihat juga ternyata mengandung aura, Aura yang ya. kenceng. Saya merasakan dari alat musik inilah sangat berpengaruh untuk peran-peran para penari. Iya, iya. Karena kalau saya lihat ada energi-energi yang keluar dari alat musik ini. Nah kalau kita Mbak di Bali istilahnya kalau memang ritual atau upacara itu kan memang wajib ya Wajib, istilahnya. betul. Biar kita kayak di gong atau tabuh ini biar ada taksunya, biar ada menjiwai, gitu Menjiwai, ya. menyatu ya, antara menyatu. musik dan si dan penari. penabuhnya gitu. Ya, beli kalau menurut saya semua alat musik yang ada di sini memang auranya kuat. Oh. Tapi sih sebenarnya ada satu dari gong ini mungkin Iya. ketika ditabuh gong itu mengeluarkan energi yang besar. Nah ini gongnya Mbak. Oh, ini Iya. ya. Oh, Ini- iya. Berarti tadi kan saya sempat melihat semua energi di sini besar, tapi saya melihat seperti apabila gong ini dipukul seperti ada isyarat Iya. gitu. Gong Besar yang gitu. mungkin di sini ya dari kelengkapan semua tanpa gimana ya, bisa dijelaskan memang menjadi satu peran penting sekali di sini ya. Iya, seperti ada komando gitu Ada dari komando gong ini. juga. Iya, ya. ada komandonya gitu dalam Iya, gong ini. Dalam gong ini ya. Iya, iya. Nah, beli saya mau lihat pertunjukannya nih. Aha. Pertunjukan barong sama rande itu kira-kira kapan dimulainya ya? Oh ya nanti kita prepare dulu anak-anak Mbak ya. Nanti kita tetap upacara dulu, upakara atau apa kan. Nanti setelah itu nanti kita bisa nonton bersama nanti. Berarti saya nungguin upacara dulu. Iya boleh kita Bar- sembahyang dulu Sembahyang anak-anak dulu. semua. Nanti prepare juga alat-alatnya semua. Kalau saya melihat persiapannya boleh nggak? Bu? Boleh silakan. Oh boleh. Silakan, ya. Kalau begitu saya Ah, mau lihat. Silakan silakan. Pada awalnya, seni ini merupakan seni pertunjukan yang bersifat sakral dan pementasannya dilaksanakan hanya pada saat-saat tertentu. Kalau dibilang sakral, ya sakral. Kalau dibilang profan untuk hiburan, ya juga itu tergantung barong itu sendiri. Ada barong yang memang khusus disakralkan, yang diletakkan di puro dan ditarikan pada saat upacara di puro saja. Kemudian ada barong yang memang khusus dipakai untuk seni pertunjukan. Tuh, memang ada ketentuan tertentu itu. Namun, dewasa ini seni barong sudah menjadi pertunjukan yang bersifat hiburan sehingga bisa dipentaskan pada saat pesta perkawinan, khitanan, atau pagelaran-pagelaran seni lainnya. Nanti pada saat dia akan ditarikan barong itu ada upacara tertentu. Kalau memang barong untuk hiburan, untuk seni pertunjukan, dia akan diletakkan bisa di Balai Banjar ya diletakkan itu. Tempatnya pun tidak begitu suci dia. Karena khusus dia dipakai untuk hiburan saja, bukan untuk sakralisasi. Kalau di pura itu dipentaskan khusus mengiringi upacara adipura itu sendiri. Dan itu memang ada
wahyu harus dipentaskan, ya pentas gitu. Kalau memang tidak ada wahyu dari atas, tidak pentas, ya enggak, cuma dipajang gitu aja. Kesenian ini merupakan seni rakyat yang secara khusus mengandung ciri khas, baik yang menyangkut musik, tari, dialog maupun ceritanya. Kalau dari segi pengiringnya, itu tergantung juga. Ada barong yang diiringi dengan gong kebiar juga ada. Ada barong yang diiringi dengan iringan semar pagulingan. Itu tergantung kreativitas daripada masing-masing daerah tertentu. Musik pengiring barong penuh dengan syarat petuah kehidupan. Musiknya yang kencang mengartikan seperti orang yang sedang bertarung. Hal itu melambangkan simbol kebersamaan pada masyarakat Bali. Selain itu, tari barong biasanya diiringi beberapa gamelan khas, seperti kendang, kecrek, gong, dan ketuk. Kalau gamelan yang di Bali itu kan ada bermacam-macam. Kalau gamelan di Jawa itu mungkin kan jenisnya agak sedikit ya. Kalau di Bali itu banyak sekali. Ada gong kebiar, ada selonding, ada semar pegulingan, ada angklung, ada gender wayang. Itu sebenarnya bisa saja dipakai sebagai pengiring itu sebenarnya. Itu tidak terpatok dia. Biasanya lebih lumrah sih dia pakai iringan gong kebiar. Sekilas, gamelan barong mirip kuda lumping dan reog Ponorogo. Bedanya, barong tidak menggunakan trompet. Kecepatan dari mengetuk gamelan itu yang bedakan. Kalau Jawa kan lembut, kalau Bali kan seperti musik rock, cepat. Biasanya gamelan Jawa kan cara memukulnya itu kan pelan dia. Pelan, sekarang sesuai enggak dia dengan iringan tari barong itu? Ya, sekarang disesuaikan dengan tariannya. Kalau pakai gamelan gong kebiar dia kan cepat ya abunya untuk gerakan yang cepat itu. Kalau gamelan Jawa memang kalau bisa diperlakukan seperti itu, bisa membuat seperti itu ya sah-sah saja bagi saya, ya tidak masalah itu. Laksana huam pesamo swamamma kadewam sarwa param sanghara mamojo sarwa kalayeso sarwa pakulun majang ring desang yang suruh berdiri roh desang yang kasa maka berdiri. Ini sedang apa nih, Dwi? Nah, ini di sini tadi sedang dilakukan upakara, jadinya dari jero mangku melaksanakan ritual agar kita semua di sini direstui, diberi keselamatan untuk dalam pementasan. Jadi memang setiap mau ada acara pementasan pasti diadakan dulu upacara ritual ya? Tetap itu. Memohon kepada beliau agar dituntun biar tidak terjadi apa-apa di sini. Supaya lancar ya? Supaya lancar. Ya nanti kalau untuk kelanjutan, anaknya mau lebih detail atau apa kan bisa dengan jero mangku nanti. Iya. Ini berarti ritualnya belum dimulai ya? Oh udah dimulai. Mungkin udah. Oh mungkin udah dimulai. Saya merasakan aura di sini lain. Apalagi setelah diadakan ritual. Saya merasa di tempat ini terang, seperti ada cahaya-cahaya yang masuk tapi belum full gitu. Kayak saya melihat kayak ada seperti kalau diibaratkan tirai yang terbuka. Saya melihatnya seperti itu. Ritual sebelum pertunjukan kesenian adalah bagian penting dalam banyak kesenian tradisional peninggalan leluhur. Ritual itu bagi masyarakat di Bali itu adalah sebuah kewajiban sebagai penganut Hindu dalam tradisi Bali. Karena Hindu di Bali dengan Hindu di India itu beda dalam hal ritual. Jadi itu sebuah keharusan karena ada keyakinan bahwa dengan melakukan ritual itu maka keselarasan di alam semesta ini akan terjadi dengan baik tanpa ada halangan. Bagi sebagian orang, adanya ritual seringkali dianggap menyeramkan. Padahal banyak nilai sakral dalam pelaksanaan berbagai ritual pertunjukan kesenian termasuk seni barong.
Ya, kalau di Bali itu sangat-sangat penting sekali. Itu merupakan salah satu cara kita menyampaikan, memohon izin dimanapun kita berada. Biar kita diberi keselamatan, biar tidak ada yang mengganggu jalannya kegiatan di sini. Itu sangat penting sekali. Ritual penting yang harus dilaksanakan sebelum mementaskan seni barong dan rangda adalah ritual sembahyang di pura. Seluruh pemain barong dan rangda mengikuti prosesi ritual sembahyang untuk menghilangkan energi jahat dan meminta kelancaran ketika melakukan pertunjukan. Itu untuk menumbuhkan motivasi dalam setiap pelaku dari penari-penari yang akan mementaskan sesuatu yang akan dipentaskan. Setelah dari pura, ada satu lagi ritual sembahyang yang harus dilakukan sebelum pementasan. Biasanya pemangku adat akan melakukan pembersihan pada tempat pementasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali dari ketergantungan keyakinan orang yang melakukan ritual tersebut. Kalau dia tidak percaya, ya hambar saja pertunjukan itu. Tapi kalau dia sangat percaya dan yakin dengan kekuatan-kekuatan seperti itu, maka itu akan menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Om Swastiastu. Ya, perkenalkan saya Ana. Ritualnya sudah selesai ya Bapak ya? Ya sudah. Sudah selesai. Ya, jadi saya dari sore di sini merasakan berbagai macam aura yang saya rasakan sesudah dan sebelum ritual, Bapak. Setelah ritual, saya merasakan tempat ini terasa lebih terang. Iya. Seperti ada tirai yang terbuka. Iya, seperti ada dua tirai yang terbuka dari sisi sebelah sana dan betul. Itu kenapa ya? Bahwa begini, sedangkan tadi sore saya maunya membangunkan beliau untuk memberikan satu kejelasan dan keterangan apa yang kita akan laksanakan di tempat beliau ini, supaya kita mendapatkan hikmah yang baik dan keterangan sinar yang terang. Begitulah permintaan kita kepada beliau, bahwa beliau itu ya yang menguasai tempat ini. Itulah. Pantasan saya merasakan memang di sini ada lampu tapi terang dan ada tirai yang terbukanya terang sekali dari dua sisi. Bahwa beliau itu sudah merestui kegiatan semacam ini. Berarti ritual tadi memang untuk meminta izin ya. Dulu pemberitahuan. Ya. Dan Bapak dalam ritual yang Bapak lakukan tadi biasanya apa saja yang wajib disiapkan? Untuk ritualnya upakaranya. Iya, betul. Itu adalah satu sebagainya pejati namanya saya untuk menjadikan perlengkapan dari segi keseluruhan yang ada di lingkungan sini, bahwa kita minta restu kepada beliau supaya kita diizinkan pentas dan direstui pentas supaya kita mendapatkan kedamaian. Oh iya. Jadi sebelum saya masuk ke lokasi ini dari depan sana tadi saya lihat ada beberapa sajen Pak. Termasuk di lokasi ini tadi lihat. Dan itu biasanya sajennya ada apa aja isinya? Isi sesajen itu merupakan satu ada kelapa, ada telur, ada pisang, ada bentuk jajanan. Jajanan itu bentuknya. Dan dari sesajen-sesajen yang tadi pisang, telur, jajanan, ada maknanya nggak Pak? Itu perlengkapan dari beliau yang kita aturkan kepada beliau supaya kita diizinkan untuk melaksanakan sesuatu. Itulah maknanya kita kepada beliau mengadakan sesajen itu mencari kedamaian. Betul. Berarti semua prosesi ritual untuk pertunjukannya sudah beres ya Bapak ya? Iya. Pertunjukannya kapan nih mau dimulainya? Nah, karena ini tes sudah semuanya selesai, Bapak Jero Mangku juga sudah selesai ritualnya, mungkin udah anak-anak di belakang udah siap. Mari kita nonton bersama.
Oh, berarti sekarang kita nonton ya? Iya. Tiba-tiba para pemain musik kesurupan dan mereka semua menyerang Rande dengan membawa keris. Ini kejadiannya juga ada. Dan ternyata di sebelah sini juga. Dan penonton juga. Dan ada beberapa penonton juga yang kesurupan. Tarian Barong dan Rangde dengan berbagai ornamennya membawa aura seram pada penonton. Tapi benarkah ada unsur gaib dalam kesenian ini? Barong yang berbentuk macan, dan di saat Rande ini masuk, aura yang saya rasakan negatif. Rasakan tidak berbeda dengan tadi di saat Barong macan datang, karena menurut penjelasan juga bahwa Rande itu memang menyimbolkan atau menggambarkan sosok yang jahat. Satu kejadian yang tidak diduga, tiba-tiba para pemain musik kesurupan dan mereka semua menyerang Rande dengan membawa keris. Ini kejadiannya juga ada. Dan ternyata di sebelah sini juga. Dan penonton juga. Dan ada beberapa penonton juga yang kesurupan. Karena saya merasakan energi-energi, aura-aura positif dan negatif mulai datang karena tilainya sudah terbuka. Jadi mereka seperti perang atau seperti bentrok.
Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada bersama para pemain barong dan rande. Halo Mas, siapa namanya? Deksu. Deksu. Ki. Ya. Ini Yudi. Ya. Beli, kenapa Beli ingin menjadi pemain rande? Kami kan sebagai generasi muda, siapa lagi yang harus melestarikan kalau bukan kita? Betul sekali. Dan ini tadi pemain barong ya. Apa yang dirasakan di saat memerankan barong? Ya sedikit senang dan berat. Ada berat juga. Ada rasa capek nggak? Tadi karena saya lihat ada yang ditusuk-tusuk ya. Itu capek. Tapi itu ada rasa sakit nggak? Oh ada, masih ada rasa sakit. Tapi dalam keadaan sadar ya. Oh, semua tadi di saat memerankan rande dan barong sadar atau memang ada energi lebih yang menempel di badan? Kalau seperti itu kan kita yang namanya di Bali itu keyakinan ya. Keyakinan mungkin ada suatu energi atau suatu aura karena kita apapun yang kita gunakan itu harus dispirituali atau disesajeni, dikasih banten lah istilahnya di Bali. Nah itu yang menyebabkan artinya ada prosesi menghidupkan yang tidak berjiwa. Jika energi alam semesta dengan energi kita itu menyatu. Nah jadinya jiwa kita itu termotivasi untuk memainkannya. Seperti itu. Berarti di saat memainkannya atau memerankannya betul-betul dijiwai ya? Kalau bisa dikatakan totalitas. Totalitas. Berarti tadi di saat, kalau saya lihat di saat memerankan rande dan barong, itu semacam ada perang energi positif dan negatif ya? Seperti ada pertempuran positif dan negatif. Kalau di Bali istilahnya itu ada apa namanya positif negatifnya itu benar, ada ruang binedanya itu ada hitam dan ada putih. Ya. Sewaktu saya memegang keris itu kayaknya sudah setengah sadar setengah ingat apa namanya waktu saya tusukkan keris itu jujur aja tangan saya agak lemas, tapi sebelum saya mau menusukkan dia tuh kekuatan saya tuh luar biasa, tapi kalau sudah nyampe tangan saya tuh lemas. Tapi tetap pada endingnya mungkin kejahatan tetap akan kalah dengan kebaikan. Benar sekali.